Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 675 kalah 1. Dimas Wu dikalahkan lagi. Hidupnya hampir berakhir. Organ-organ tubuhnya semuanya rusak. Jejak teknik pemulihan sangat sulit untuk digunakan, dia hanya bisa berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Murid dari Sekte Tianqi tercengang melihat pemandangan ini, dengan tatapan terpana. Dimas Wu membunuh Aron Tu, tapi menghadapi pria bergigi tajam ini, dia seperti semut, bahkan jika dia menggerakkan guntur langit masih mudah dilawan oleh pria bergigi tajam. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pria bergigi tajam setidaknya telah memasuki tingkat transformasi dewa. Hati semua orang terkejut, mata semua orang yang tertuju pada pria bergigi tajam juga penuh dengan kekaguman. Orang yang melindungi orang suci ini sungguh luar biasa. Luna Leng melihat Dimas Wu tidak ada apa-apa di depan pria bergigi tajam, dia juga terkejut. Dilihat dari ini, Luna Leng yakin pria bergigi tajam ini bisa mengalahkan Dimas Wu dengan sangat mudah sekali. Pria bergigi tajam memandang Dimas Wu, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana, apakah kamu berencana untuk mengaku kalah?" Dari awal sampai akhir, pria bergigi tajam tersenyum. Ia tampak sangat sabar. Dimas Wu menolak untuk menyerah. Ia memukul sampai Dimas Wu dengan sukarela menyerah. Dimas Wu terbaring di tanah dan terengah-engah beberapa saat. Kesadarannya berangsur-angsur pulih. Ia tidak ragu-ragu, dan segera mengaktifkan teknik pemulihan untuk segera memperbaiki lukanya. Namun lukanya dapat pulih kembali, namun sakitnya tidak dapat diatasi. Ia terpaksa menahannya. Dalam kesakitan, dia berdiri dari tanah, menghadap pria bergigi tajam, mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak." Kegagalan yang berulang kali membuat Dimas Wu sejak dini menyadari jurang antara dirinya dan pria bergigi tajam. Celah ini seperti parit yang tidak dapat diatasi. Namun, Dimas Wu menolak untuk mengakui nasib atau kekalahannya. Selama dia bernapas, dia tidak akan menyerah. Melihat Dimas Wu masih keras kepala, senyum di wajah pria bergigi tajam sedikit menegang. Dia sedikit membuka mata kecilnya, menatap Dimas Wu, dan bertanya kata demi kata, "Kamu yakin masih ingin melawanku?" Dimas Wu memiliki wajah yang tegas dan berkata dengan tegas, "Tentu saja." Sikap Dimas Wu sangat jelas, ia hanya ingin mati dan berjuang sampai akhir. Sylvia Bai, yang sedang menonton pertempuran, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sekarang. Dia menatap Dimas Wu dan berkata dengan dingin, "Dimas Wu, kamu seharusnya melihat kenyataan dengan jelas. Mengapa kamu masih melakukan perjuangan yang tidak perlu? Bahkan kamu bisa dikatakan sebuah mayat sekarang." Bagi Sylvia Bai, kegigihan Dimas Wu hanya membuang-buang waktu saja, tapi tidak banyak menyia-nyiakan waktu untuk Dimas Wu. Dimas Wu mendengarkan perkataan Sylvia Bai, ketegasan di wajahnya tetap tidak berubah. Dan dengan sungguh-sungguh ia menjawab, "Aku belum mencoba yang terbaik, tentu saja aku tidak akan menyerah begitu saja." Sylvia Bai sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata kepada pria bergigi tajam, "Selesaikan dengan cepat." Pria bergigi tajam mengangguk, lalu berbicara dengan Dimas Wu, "Kalau begitu, keluarkan seluruh kekuatanmu." Dimas Wu tidak banyak bicara, matanya dingin, dan tiba-tiba ia melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, cahaya merah aneh tiba-tiba muncul di kehampaan. Dimanapun cahaya merah lewat, itu berubah menjadi abu di mana-mana dan menghilang. Menantu bodoh yang hebat, bab 676 kalah 2. Saat berikutnya, pria bergigi tajam berdiri di langit berbintang. Ini adalah dunia pikiran Dimas Wu. Begitu pria bergigi tajam itu memasuki langit berbintang, senyuman di wajahnya langsung hilang, ekspresinya menjadi serius untuk pertama kalinya.
Ia memandang sekeliling langit berbintang dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang tak tertandingi bergegas ke langit berbintang yang luas. Kekuatan ini tampaknya seperti pedang besar yang dipadatkan dari serangkaian guntur surgawi, dan pedang besar itu menebas pria bergigi tajam dengan momentum membuka dunia. Pedang guntur langit sangat kuat, energi tak berujung di langit berbintang ditelan oleh pedang besar. Kekuatan pedang telah meroket, pedang semakin kuat, begitu kuat hingga menekan. Ketika pria bergigi tajam melihat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin, seluruh tubuhnya meledak ke langit, dengan keras keluar dari tubuhnya, dan bergegas ke langit, seluruh orangnya tampak berubah menjadi iblis, sangat menakutkan. Dunia langit berbintang yang tak terbatas ini dibanjiri oleh aura pria bergigi tajam yang bergelombang, seolah-olah seluruh dunia pikiran telah berubah menjadi medan perangnya. Setelah itu, pria bergigi tajam itu tidak ragu-ragu, dan mengarahkan telapak tangannya ke serangan itu. Telapak tangan keluar, momentum mengepul, aura jahat tak berujung, semua menyembur keluar, berkumpul menjadi cetakan telapak tangan besar, dan meledak ke arah pisau guntur langit. Seluruh langit berbintang terguncang. Boom! Pedang langit yang bergemuruh dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan yang besar, dan dalam sekejap, galaksi bergetar, bergemuruh, dan kehampaan yang tak berujung sepertinya meledak. Pisau guntur langit yang dikeluarkan oleh Dimas Wu segera runtuh saat tabrakan dan menghilang. Tapi jejak telapak tangan besar itu terus menghancurkan langit dan bumi, dan menghantam langit berbintang yang luas. Buom-buom. Getaran besar meledak lagi dan lagi, seluruh langit berbintang bergetar, dan galaksi yang luas meledak satu persatu. Hanya dengan satu gerakan, kesadaran Dimas Wu akan segera runtuh. Tiba-tiba sosok Dimas Wu muncul di langit berbintang yang runtuh. Dia seperti meteor di langit. Dari langit tinggi yang gelap, dengan momentum yang tak tertandingi, dia bergegas turun dan memukul pria bergigi tajam itu. Thunder pun tingkat ketiga, tak tertandingi di dunia. Dimas Wu melesat ke bawah dan berteriak keras, di saat yang sama, tinjunya terlontar keluar dan memukul pria bergigi tajam itu dengan ganas. Ini adalah kartu andalan terakhir Dimas Wu. Melihat ini, dia memandang Dimas Wu dengan sedikit berbeda. Tanpa ragu, pria bergigi tajam langsung mengepalkan tinjunya dan memukul langit dengan pukulan. Pada saat yang sama, di langit berbintang, suara gemetar dari pria bergigi tajam terdengar, Cik Xiao pun. Ini adalah pertama kalinya pria bergigi tajam menggunakan jurus aslinya melawan Dimas Wu. Begitu Cik Xiao pun dikeluarkan, seluruh dunia langit berbintang terguncang. Tingkat getaran ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tinju pria bergigi tajam menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Baang! Serangan Dimas Wu bertemu menghantam tinju pria bergigi tajam di kehampaan. Dunia langit berbintang yang bergetar tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang pecah, dan kekuatan pancaran cahaya Dimas Wu benar-benar hancur. Kekuatan tinju pria bergigi tajam masih ganas dan menakutkan, tak terbendung, dan terus melesat ke Dimas Wu dengan kekuatan yang luar biasa. Dimas Wu sudah mengeluarkan jurus terakhirnya. Setelah dihancurkan, Dimas Wu tidak berdaya. Puff! Cik Xiao pun pria bergigi tajam itu langsung mengenai Dimas Wu, darah mengucur dari mulut Dimas Wu, tubuhnya terlempar kembali ke langit, dan ia terjatuh dengan keras ke tanah. Saat Dimas Wu jatuh ke tanah, dunia pikirannya juga tiba-tiba menghilang. Dimas Wu menabrak reruntuhan Alchemy Hall, dan mengepulkan debu ke langit. Pria bergigi tajam tentu saja muncul kembali di dunia nyata. Dia tidak terluka sama sekali dan masih menjadi pemenang mutlak. Akhir sudah ditetapkan. Dimas Wu kalah lagi. Kali ini, Dimas Wu tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan tubuh, dan dia benar-benar dikalahkan. Dia terbaring di tanah, menutup matanya, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Dia tidak bisa lagi melihat cahaya, dan dunianya telah menjadi gelap.
Pria bergigi tajam menyeringai, memandang Dimas Wu, dan berkata dengan santai, "Bagaimana? Kamu mau bertarung lagi?" Dimas Wu tidak mendengar, tidak bergerak, diam, seolah mati. Setelah sekian lama, Dimas Wu perlahan membuka matanya, memandang pria bergigi tajam, dan berkata dengan susah payah, "Aku kalah." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.